spesial. شمس روحي وحي ربي جنتي وحياة قلبي فرحة القرآن حبي نور دربي وأماني شمس روحي وحي ربي جنتي وحياة قلبي فرحة القرآن حبي نور دربي وأماني مؤمن هذه سبيلي أفضل الذكر دليلي بينات محكمات حولت مجرى الزمان مؤمن هذه سبيلي أفضل الذكر دليلي بينات محكمات حولت مجرى الزمان حافظ حول صحابي لما Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عوف في السباق إلى الجنان Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Disiarkan dari kawasan siar Jalan Nadi Sumarmo 181 Sulu, Media Dakwah Syariah 101.4 RSFM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali rasanya di malam hari ini kita bisa bersua kembali, bisa bercoba kembali ya pada hari Sabtu tanggal berapa ini? 20 Dzulhijjah 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan 8 Juli 2023. إليه وجهوني Insyaallah untuk malam hari ini bersama Azam Al-Jafari dan nanti kita bersama Dr. Bobby Faisal untuk malam hari ini dalam program Dialog Spesial. وبحب علموني شكرهم لي فيه فخر فلهم Bagi Anda nanti tentunya yang ingin bertanya atau bergabung silakan nanti di 0812261777 atau 0217651818. يا لساني شمس روحي وحي ربي جنتي وحياة قلبي فرحة القرآن. Ya, untuk malam hari ini adalah kita bersama Dr. Bobby Faisal ya dari Klinik Nyeri Lutut, Stroke dan Tulang Belakang yang berada di Ruko Jalan Embarkasi Haji KM 2 Blok 1 sebelum Tugu Boto seberang Pasar Klodran, Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Atau juga bisa dikunjungi cabangnya di Jalan Pratidina nomor 7 Kepoh, Desa Tohudan, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Karanganyar, belakang kampus 2 Politekes Kemenkes Surakarta, Akademi Fisioterapi ya. Untuk malam hari ini insyaallah kita nanti langsung bersama dokter kita, Dr. Bobby, yang insyaallah nanti tema malam hari ini adalah mitos dan fakta saraf kejepit. زاد طموحي في حمى خير الصروح فيه إبداعي توالى هو تنوع Langsung saja kita sapa beliau yang berada di studio ini. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Dokter? Alhamdulillah sehat mas. Masya Allah, tetap semangat ini. Insya Allah. Masya Allah. Kalau di musimnya anak-anak sekolah ini katanya musim liburan dok. Oh kalau Indonesia memang banyak musimnya ya kan. Lebih banyak dari Eropa cuma 4 musim. Oh, Kita mah tergantung permintaan aja musimnya apa aja. Cuman tadi tuh apa sebelum kita mulai itu mas, tadi kisah hikmah tadi tuh Iya. kita juga dengarkan. Ah itu yang susah tuh musim itu. Masya Musim orang jujur tuh susah. Musim orang jujur, musim orang dipercaya susah. Terus saling memaafkan. Wah itu lebih susah lagi. Masya Allah. Musim proyek sekarang. Saling menguntungkan. Oh iya, nah begitulah kadang-kadang. Jadi ya wajar aja kalau dulu tuh kehidupan itu Allah kasih itu mudah keberkahan ya. Walaupun teknologi katanya lebih maju sekarang sampai ada AI, artificial intelligence, tapi manusia kalau kita lihat zaman sekarang itu banyak pun yang kehilangan koneksi ataupun hubungan ke sisi kemanusiaannya.
Oh iya, bahkan di dalam rumah tangga sendiri deh, itu banyak itu jurnal-jurnal penelitiannya itu di bidang sejawat kita yang lain di bidang apa? Iya. Psikologi ataupun ilmu kedokteran jiwa, terutama yang nanti di bidang subspesialis kedokteran jiwanya tumbuh kembang atau psikologi anak remaja ya. Itu banyak jurnal-jurnalnya seperti itu. Jadi memang kalau ditanya kadang-kadang kita lagi ngobrol gitu sama teman-teman, apa yang nggak ada sekarang? Ya sepakat nampaknya kawan-kawan tuh secara informal kok kita lagi ngobrol di kantin apa begitu kan sama teman-teman dari spesialis lain. Yang susah atau yang tak ada sekarang keberkahan hidup itu dia yang susah. Jadi adakah sistem lain selain Islam yang bisa membuat kehidupan manusia menjadi manusiawi seperti yang ada tertera dalam kisah tadi ya, kisah Sayyidina zaman Khalifah Umar bin Khattab ya kan? Iya. Ya kalau ada buktinya mana? Sekarang dicarilah dari timur ke barat, utara ke selatan, mana sistem yang bisa melahirkan manusia-manusia seperti itu lagi. Masya Allah. Kita mengulang sejarah yang lebih baik. Kedokteran itu kan mesti ada evidence base. Itu tuh yang selalu tuh. Jadi kalau nggak ada evidence base, nggak terbukti, nggak bisa diterima gitu, nggak berlaku pokoknya. Atau seperti misalnya di agama lain imani saja, di kedokteran tak berlaku. Dan makanya sekarang ini kalau kita lihat itu syahadat di negara-negara barat itu bukan main, ya karena memang bisa diterima mas oleh sistem kehidupan yang realistis dan manusia. Sayangnya yang tahu begitu justru lebih banyak musuh kaum muslimin daripada kaum musliminnya sendiri. Yang sedih saya tadi dengar apa, udah lama juga kan di sini dengar tadi kisah di zaman Khalifah Umar tadi. Itulah yang tak ada sekarang gitu. Ataupun kalau ada ya justru kalau apa istilahnya kata orang Warsito zaman edan ora edan ora keduman kata begitu. Ya itulah mas. Iya. Ini kita juga mau membahas mitos dan fakta saraf kejepit. Iya. Jadi bukan cuman perkara imannya zaman sekarang nih kejepit, saraf pun bisa kejepit. Nah, gitu. Banyak ini mas yang menanya sama kita ini tentang saraf kejepit ini. Rupanya banyak orang sakit pinggang sekarang. Nah, seperti itu. Jadi saya pun teringat juga lah zaman-zaman dulu kalau bukan nggak ada sakit pinggang, ada gitu. Iya. Cuman saya teringat gitu zaman dulu saya sering melihat itu, apalagi zaman-zaman kita masih dulu ada ini kan, ada Inpres desa tertinggal ya kan, betul kan dulu ada. Kita masih ingat itu apa namanya, orang-orang tua itu masih sanggup itu di desa-desa yang katanya desa tertinggal itu, kalau kita ditempatkan tugas di situ sama pemerintahan zaman itu masih sanggup dengan usia yang tidak lagi muda tapi bekerja aktif gitu, produktif, naik turun, yang mana juga nggak semulus sekarang dan nggak banyak gitu angkutannya. Nah sekarang ini kita juga sering sih merenung kenapa semakin banyak aja yang punya masalah sakit pinggang yang diakibatkan oleh saraf kejepit ini gitu. Ya memang kalau kita baca-baca berbagai macam penelitiannya, terutama diakibatkan gaya hidup ya mas. Iya. Jadi memang kondisi ini tuh mengacunya itu pada adanya masalah di lempengan atau bantalan. Bantalan tulang belakang ya. Di antara tulang-tulang itu kan ada bantalannya. Bantalannya itu ada masalah. Ya, kerusakan. Sebetulnya kalau kita pakai bahasa awamnya, dia keluar dari fitrahnya atau belel gitu ya. Atau sebetulnya kalau bahasa Inggrisnya disc bulging. Anda mungkin kalau yang udah pernah CT scan atau MRI itu nggak usah heran kalau nanti di ekspertisenya atau di laporannya itu ada kata-kata disc bulging gitu kan. Itu bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa kitanya ya dia keluar daripada relnya gitu. Dia bentuknya seperti cakram. Disc itu kan cakram. Ya kita yang zaman dulu pernah ya ngalamin motor 2 tak itu ada cakramnya kan begitu ya. Kalau sekarang enggak ada rem cakramnya, ada bantalannya. Nah tapi yang ingin kita sampaikan malam ini adalah setelah kita sering mengupas gejalanya ya. Kalau gejala itu ya udah tahu lah ya, nyeri
nyerinya menjalar, tergantung Anda punya masalah saraf kejepitnya di mana. Kalau di leher, di cervical kan, vertebra cervicalis, HNP misalnya, HNP cervical, ya otomatis dia akan menjalar pada leher, bahu, ke lengan juga bisa, makin parah ya. Kalau dia di bawah ya, punggung bawah ya, ke mulai dari bokong, paha, betis, bisa sampai terus lagi ke kaki. Lalu bukan sekedar nyeri, tapi juga ada penjalaran, ya. Ada yang bilang rasanya kesemutan. Ujungnya bisa lemah, kaku, itu udah pasti, ya. Lalu ada lagi, kalau Anda menderita kencing manis juga, diabetes mellitus, atau pasca herpes misalnya, ya, nyeri kronisnya pasca herpes, tapi pada saat yang sama Anda juga ada masalah HNP. Kadang-kadang superimpose dia mix. Ada sensasi seperti terbakar atau kecabean gitu bilang. Nah, seperti itu. Jadi ya itu adalah yang selalu dikeluhkan atau bahasa yang dipakai oleh para penderita nyeri akibat saraf kejepit seperti itu. Sebetulnya tidak setiap daripada saraf kejepit ini dia perlu pengobatan, apalagi ya salah satu yang akan kita bahas, mitos dan faktanya adalah tidak seluruh daripada keadaan saraf kejepit akan memerlukan tindakan operasi seperti itu. Itu salah satunya, ya memang hanya pada kasus-kasus tertentu sebetulnya diperlukan penanganan dengan operasi. Namun yang sering kali terjadi adalah penderita saraf kejepit dan orang-orang di sekitarnya lah ya, apakah keluarga, pasangan hidup, atau anak, cucu, menantu, ataupun yang merawat, ini tidak aware gitu bahwasannya saraf kejepit ini sesuatu yang Anda harus mengubah banyak hal ketika sudah saraf kejepit. Seringnya sih saya, kalau kita boleh meminjam istilah agama, dia nggak bisa lagi dipaksakan, dia harus kembali kepada fitrahnya begitu. Karena memang nggak bisa dipaksa muda balik. Misalnya yang berhubungan dengan degenerasi gitu ya, dia berhubungan dengan usia, kita nggak bisa mundurkan lagi. Jadi tentu misalnya kalau kita ambil contoh simulasi kasus orang yang berumur 60 tahun, 70 tahun, tentu dia kondisi tulang belakangnya tidak bisa disamakan dengan sesama laki-laki lah, katakanlah begitu. Laki-laki yang berumur 20 atau 30 tahun. Dia punya kemampuan memikul beban. Weight bearingnya itu ya, weight bearing powernya tentu beda. Elastisitas daripada jaringan-jaringan yang ada di tulang belakang, ya, bukan cuma tulang belakangnya saja, tapi jaringan-jaringan sekitarnya ada. Connective tissue, jaringan penghubungnya itu ada. Ya, sebetulnya bukan cuma saraf sih. Banyak di situ selain daripada saraf yang juga bisa menyebabkan timbulnya nyeri. Seperti itu, ataupun turut mempertambah rasa nyeri yang diakibatkan oleh gangguan dari cakram atau disc atau bantalan ini tadi gitu. Jadi bukan cuma saraf saja dan bantalan saja. Bantalan sudah kita bahas, saraf sudah kita bahas. Di situ juga ada yang namanya jaringan-jaringan lain, misalnya jaringan ligamentum, jaringan ikat itu untuk mempertahankan kondisi suatu joint, suatu sendi tetap berada di relnya, tidak. Itu sabuk pengaman tuh kalau kita naik mobilnya ya, supaya nggak mental kita, ya kan? Misalnya lagi kencang nggak terbang kita keluar. Nah, seperti itu. Walaupun ada juga kasus udah pakai sabuk pengaman, supir yang nggak kenapa-napa, dia yang di belakang malah terbang keluar, dia yang meninggal kan begitu. Nah itu sebetulnya ada juga jaringan otot, itu juga bisa menjadi pain trigger, pencetus nyerinya bisa. Ada banyak di situ, ada sendi juga. Jadi sebetulnya banyak hal bisa menyebabkan, sehingga tadi udah kita bilang ya, salah satunya mitos itu bahwasannya bila kita berkonsultasi dengan dokter bedah sudah pasti akan dioperasi. Itu tidak ya. Jadi
saraf ininya sendiri, saraf kejepit itu ada grade-grade-nya, ada level-levelnya gitu. Tidak langsung seperti itu, karena juga kita bisa kena saraf kejepit nggak langsung nggak keadaannya kejepit begitu, enggak. Minggu lalu kalau nggak salah Sabtu kita udah bahas berbagai fasenya itu, mulai dari yang sekedar tear, habis itu mulai dia menonjol ya, sampai nanti dia betul-betul sequestration keluar, sampai dia betul-betul menjepit saraf ya. Jadi ada langkah-langkahnya gitu. Cuman yang sering kan pasien-pasien datang ke kita kondisinya sudah ini kan sudah bukan baru lagi gitu. Sudah bukan baru lagi gitu Mas. Jadi ya memang patut disayangkan. Seringkali yang datang itu sudah salah satu yang nanti dia memperburuk keadaan saraf kejepitnya adalah karena dia tata laksana terutama alternatif yang salah. Jadi itu semakin meningkatkan kerusakan di tingkatan saraf kejepitnya. Iya, sangat disayangkan itu ya. Kita bisa memahami mungkin banyak daripada pasien-pasien kita ini, saudara-saudara kita ini hendak mencari kesembuhan. Cuman Anda kalau hendak mencari kesembuhan, jangan lupa kita juga harus ikro begitu. Nah sehingga kita tidak justru niatnya hendak mencari kesembuhan, yang terjadi adalah malah semakin robek atau semakin bergeser, semakin terjepit, semakin meningkatkan justru masalah di situ gitu. Nah ini sering kita terima hal-hal yang seperti itu, keadaannya sudah tidak baik lagi gitu. Sebetulnya kan tubuh itu sendiri berusaha mempertahankan, tapi ketika yang punya tubuh dia tak paham tentang apa yang dia rasakan, yang penting kata orang begini dibuat begini, kata orang begitu dibuat begitu, rupanya ini semakin mempercepat keadaan di saraf kejepitnya itu semakin berat. Lalu mitos yang juga ingin kita luruskan adalah bahwasannya saraf terjepit itu selalu menyebabkan nyeri punggung yang berat. Ini juga mitos. Karena faktanya hadirin sekalian, itu tidak selalu ya. Tidak selalu saraf kejepit itu menyebabkan misalnya yang paling sederhana yang sering misalnya di lumbal atau sakrum lah. Ya, punggung bawah. Enggak selalu orangnya maksudnya enggak selalu linier atau segaris antara apa yang misalnya nih ya, apa yang terlihat di katakanlah di pemeriksaan penunjang pencitraan seperti CT scan, MRI atau ronsen dengan keluhan yang dirasakan oleh yang punya tulang belakang gitu kan. Nggak selalu sesuai. Jadi kadang-kadang kelihatannya di CT scan, MRI kerusakannya tidak banyak. Atau ringan gitu, grade-nya masih grade awal, tapi orangnya udah merasakan nyeri yang amat sangat, menjalar sampai ke bokong, geringgingan, jimpe segala macam gitu, ya kan? Tapi ada juga yang di CT scan, MRI udah kelihatan berat gitu, bahkan udah ada kadang sering kita juga menerima pasien itu sampai ada yang dia juga mungkin baru tahu itu ketika diadakan pemeriksaan ada sampai patah sudah, dan itu sering. Ya, fraktur kompresi itu sering. Ya, fraktur itu artinya patah, kompresi penekanan. Itu sering kita dapatkan. Yang mana orangnya juga kita tanya ini Pak nggak pernah terasa ada masalah. Enggak. Padahal di situ udah terlihat dan tertulis ada fraktur kompresi. Ada lagi keadaan lain di CT scan, MRI-nya itu sudah seperti penyet. Salah satu daripada segmennya itu, wedge-nya itu. Harusnya kan dia berbentuk ya agak-agak mirip silinder kan kita itu. Namanya juga kolumna. Kolum itu kan seperti silinder. Segmen tulang belakang kita. Bayangin silinder. Anda tahu ya kaleng-kaleng minuman ringan itu kan. Coba bayangin kalau dia dipres gitu sampai penyet. Itu sering kita dapati pasien itu dalam pemeriksaan penunjangnya CT scan, MRI. Ada salah satu segmennya udah
udah wedgesnya itu udah rusak begitu, penyet gitu. Seperti kena timpa dari atas, kena tekan lagi dari bawah gitu. Padahal tulang belakang tuh keras, dilempar ke kepala bocor itu. Buktinya kuburan kadang digali udah bertahun-tahun ya, masih ada segmen-segmen daripada tulang belakang itu gitu. Itu keras gitu. Tapi itu bisa penyet begitu, berarti kan ada suatu proses yang udah melibatkan waktu dan juga masa yang lama, waktu yang lama, masa yang berat, dan itu terjadi berulang-ulang, repetisi sampai bisa penyet begitu salah satu segmen, dan itu sering kita dapati. Selain daripada tadi keadaannya ada segmen yang fraktur, yang patah. Tapi orangnya nggak ngeluh gitu. Kalaupun ada keluhannya justru bukan pada segmen itu yang dia tunjukkan nanti. Gitu. Pada segmen yang ada kerusakan itu justru dia nggak merasakan sakit. Tapi pada segmen yang lain itu ada. Jadi antara pemeriksaan, makanya nggak bisa dari WhatsApp. Ini saya sering bilang sama yang tanya dari WhatsApp, dari media sosial. Sedangkan ada pemeriksaan penunjangnya aja, MRI atau CT scan, itu belum tentu apa yang terlihat di MRI CT scan itu juga yang dikeluhkan oleh pasiennya. Segmen itu juga, wilayah itu juga gitu. Apalagi dari WhatsApp, mau di Terawang gitu. Wah, cuman Mbak Rara lah yang bisa itu ya kan, masa urusan hujan ya kan. Urusan hujan aja sering meleset kita. Nah, jadi tidak setiap saraf terjepit itu menyebabkan nyeri punggung berat. Nah, seperti itu. Lalu yang berikutnya juga yang sering perlu kita luruskan. Masyarakat kita itu sering semacam ada keyakinan bahwasanya kalau bila bantalan itu ya, tulang belakang tadi saya bilang ada bantalannya kan, seperti gel itu. Ya. Itu kalau ada menonjol gitu, maka itu udah berat gitu. Sama, ini juga mirip dengan yang pertama tadi kita jelaskan. Nggak selalu gitu. Seringkali yang menonjol bulging itu nanti di segmen yang keberapa, tapi yang dia keluhkan nanti sama kita bukan di segmen itu, segmen yang lain. Makanya selalu susah ya kadang masyarakat kita diberikan edukasi, sebab ini adalah sesuatu hal yang letaknya di dalam gitu. Sekurang-kurangnya kalau Anda nggak gemuk aja, Anda atletis ya, untuk ukuran kita lah rata-rata orang Asia, orang Indonesia. Dari kalau kita ambil tulang belakang tuh ya di tengah punggung, anggaplah lurus gitu, itu dari kulit supaya sampai permukaan pertama ya daripada tulang belakang, paling tidak itu kalau Anda nggak gemuk aja itu butuh jarak itu sekitar 4 sampai 8 cm gitu. Nah, jadi bagaimana itu bisa dari luar itu dilihat ataupun dia apalagi cuma diraba-raba gitu, dipelintir-pelintir gitu. Dan ketika membicarakan ini tulang belakang beserta jaringan koneksi yang menghubungkan di wilayah situ, yaitu ada jaringan lunak seperti misalnya ligamentum, lalu ada jaringan saraf, ada jaringan pembuluh darah, ada jaringan sendinya juga ada untuk supaya antara satu segmen dengan segmen lain dia nggak pada mencar begitu kan. Lalu ada jaringan otot, ada jaringan lemak. Itu nggak ada istilahnya itu kendor kenceng tuh nggak ada. Jadi karena mereka semua punya mekanisme yang sangat sempurna, yang bahkan manusia nggak akan bisa buat itu. Walaupun bisa manusia katanya bisa bikin humanoid gitu, robot seperti Terminator, Cyborg, itu nggak bisa. Itu sangat sempurna sekali sehingga berat badan ataupun massa berat itu bisa terbagi sempurna, bisa gerakannya saling menunjang gitu, sinkron. Itu nggak bisa dikencengin, nggak seperti itu mekanisme daripada jaringan di spine, di tulang belakang beserta jaringan pendukungnya. Jadi ingat ya, kenapa hal seperti ini nih, ketika kita berbicara masalah nyeri itu nggak bisa diselesaikan di WhatsApp. Anda harus paham bahwasanya ini sesuatu yang berada di dalam tubuh. Ayo dong, kita pakailah akal sehat kita. Ini sesuatu yang berada di dalam tubuh. Yang pertama, yang kedua adalah
Sedangkan dengan ada pemeriksaan saja, pemeriksaan penunjang, katakanlah USG bagian USG muskuloskeletal, sekarang juga bisa kan di USG jaringan tulang, jaringan jaringan saraf ataupun jaringan-jaringan lainnya itu. Atau juga CT scan, MRI itu udah kita kenal, atau ronsen. Itu saja belum tentu match dengan keluhan yang disampaikan oleh pasien gitu. Apalah itulah jadi bagaimana pula enggak mendiagnosanya dari jauh gitu. Dan ada serangkaian tes atau pemeriksaan seperti misalnya tes gerakan tertentu dengan sudut gerakan tertentu untuk nanti membuktikan bahwasannya memang kesesuaian antara apa yang dikeluhkan dengan kerusakan yang nampak di pemeriksaan penunjang. Jadi nggak bisa hadirin sekalian urusan begini tuh saraf kejepit bahkan didiagnosa dari WA, itu nggak bisa. Ya, apalagi nggak disembuhkan dari WA. Waduh, hebat banget. Imang-imang Nabi Sulaiman itu memindahkan istana Ratu Balkis. Seperti itu. Lalu yang berikutnya juga harus kita luruskan adalah bahwasannya ketika nyeri tulang belakang yang diakibatkan oleh saraf kejepit atau nyeri saraf kejepit ini dibiarkan, itu dia akan sembuh sendiri gitu. Sebetulnya memang kalau kita atau si pasien tadi memperbaiki gaya hidupnya, itu memang bisa untuk survive ya. Memang bisa untuk dia tetap aktif nanti beraktivitas. Yang jadi masalah dia seringkali mengabaikan awalnya itu kan dia nggak langsung nyeri, Mas. Saraf kejepit ini awalnya ini adalah nyerinya itu sifatnya dull itu tidak tajam. Maksudnya awalnya itu dia tumpul dan dia sifatnya di dalam. Lalu awalnya dia tuh nggak nyata karena dia on off. Kadang nyeri, kadang enggak, kadang nyeri, kadang enggak. Dia menyangka itu karena karena obat yang dia minum nggak nyeri gitu. Mungkin ada betulnya. Tapi 6 jam kemudian, 4 jam kemudian, 8 jam kemudian timbul lagi gitu. Atau dia merasa itu kan herbal yang saya minum gitu. Padahal tidak gitu, karena memang awalnya on off. Ya, sebab setiap kali dia berusaha menekan, kan tubuh punya mekanisme untuk menahannya gitu. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, kita kan manusia nggak makin muda, tapi makin tua. Maka jaringan-jaringan yang ada di menyokong daripada tulang belakang itu juga bertambah lemah. Ditambah lagi dianya yang tidak mau kadang merubah gaya hidupnya gitu. Ketika usia makin bertambah, masih juga mau ngangkat beban gitu sampai puluhan kilo. Padahal kan harusnya tidak mungkin lagi gitu, tidak bisa. Dia udah ada saraf kejepit, usia juga tidak muda lagi. Dia harus memodifikasi yang tadinya bisa sekali angkat mungkin 50-60 kilo. Dia mesti turunkan walaupun bolak-balik kan begitu. Itu salah satu contohnya. Tapi kan ternyata tidak dia lakukan. Nah tiba-tiba kecentet. Begitu kan bahasanya. Lagi ngangkat dok gitu. Atau lagi gendong-gendong cucu. Cucu udah gede digendong-gendong. Itu cucunya lebih gemuk daripada yang gendong kan begitu. Iya. Tiba-tiba kecentet. Tak tuh. Nyerinya bukan main. Tiba-tiba lemah. Seperti itu. Sebetulnya itu tidak tiba-tiba. Proses kerusakan itu udah berjalan. Cuman tubuh berusaha untuk mengkoordinir sistem itu supaya tidak ambrol. Tapi ketika nanti ada tahanan yang sifatnya tiba-tiba atau lebih berat atau ada percepatan atau perlambatan yang tiba-tiba, ya sistem itu nggak sanggup lagi. Ya. Ibaratnya tuh sabuk pengamannya udah rusak, ya, atau orang Malaysia bilang tali keledar kan begitu, udah rusak gitu. Mungkin kalau sekedar ngerem kecil ya sabuk pengamannya masih sanggup menahan badan kita supaya nggak mental. Tapi kalau tiba-tiba dia lagi misalnya balapan di sirkuit Mandalika harus dia ngerem, rupanya sabuk pengamannya nggak pernah diservis ini, baru di situ dapat terlihat udah rusaknya ketika dia tidak mampu lagi dengan kecepatan tinggi berhenti untuk menahan badan si yang pakai sabuk pengaman, terpental lah gitu, putus sabuk pengamannya. Nah begitu juga jaringan-jaringan daripada alat gerak juga begitu.
Jadi itu harus kita ingat ya. Awalnya memang ini on off gitu. Tapi ketika penanganan itu tidak tepat, penanganan tidak cepat, lalu juga tidak ada modifikasi perbaikan daripada gaya bergerak, gaya hidup, ya maka salah satu komplikasi yang bisa terjadi adalah ya kecacatan gitu. Karena nanti ada gangguan daripada pergerakan atau bahkan tenaga gitu ya, power itu. Nggak usah heran ya, mungkin bagi Anda yang nggak menderita atau merasakan saraf kejepit, ya ini agak susah untuk menerawangnya begitu. Tapi bagi orang-orang yang memang punya masalah di saraf kejepit, apa yang saya bilang ini mudah untuk dicerna karena memang dia merasa gitu. Merasa misalnya dulunya ya dia katakanlah saraf kejepitnya di pinggang bawah ya, punggung bawah. Ya sekarang dia satu kakinya itu nggak seimbang. Ini kalau yang ada nih yang dengar ya bisa barangkali berbagi dengan kita kan. Silahkan telepon ke RDS atau apa. Betul nggak yang saya bilang ini? Dulu dia bisa katakanlah lompat atau jalan itu tegap. Sekarang seperti pernah lihat kalau kita ke mall atau kita ke grocery store ke swalayan ya. Ada kereta dorong kan untuk barang-barang itu ya. Iya. Ya kita. Nah, itu salah satu postur misalnya yang juga pada tahap parah ya, orang-orang punya masalah yang kita bicarakan ini, itu posturnya seperti lagi mendorong kereta troli ya. Itu seperti itu, coba Anda bayangkan, itu agak ke depan ya kan. Kenapa? Karena dia berusaha memberikan ruang kepada saraf kejepitnya di bawah. Kalau dia agak-agak ruku ke depan, agak tunduk ke depan, nah itu agak terbuka gitu. Kenapa? Karena kalau dia tegak ya sakit, nutup. Dan ini kalau orang-orang yang merasa ya setahun dua target, lalu ya salah satu nanti nggak bisa diangkat tinggi gitu, bahkan sering kesandung. Nah ini nggak ada kata-kata lain, nggak usah dibilang ini kejadiannya baru 2-3 hari, nggak mungkin. Ya itu udah lama, sekurang-kurangnya hitungannya bulan sampai tahun. Karena tubuh itu berusaha mempertahankan keseimbangan di titik pivot point atau titik tengah itu sama besar, kiri ataupun kanan. Balance begitu, dan itu kelihatan, nggak bisa ditipu. Itu nggak mungkin terjadinya sehari 2 hari, seminggu 2 minggu nggak mungkin. Itu udah kejadian udah lama, tapi dibiarkan saja ataupun tidak diperbaiki juga modalitas gaya hidupnya. Nah, itu jadinya begitu. Kenapa? Dan ingat ya, walaupun katakanlah misalnya saraf kejepitnya ke kanan gitu, tapi kiri juga bisa nanti. Kenapa? Karena kan ke kanan sakit, Anda akan berusaha mencari beban yang sebelahnya ke kiri. Lama-lama yang kiri juga malas dibebanin hidup terus. Akhirnya dia akan ikut sakit. Nah itulah akhirnya kemana dia? Ke depan. Itulah seperti postur dorong kereta troli tadi. Dan itu memang ada namanya gerakan seperti itu tuh, khas itu. Walaupun itu adalah sebetulnya untuk fase yang lanjut. Seharusnya kan nggak perlu sampai begitu, itu sudah bisa kita tata laksana, jangan dibiarkan sampai seperti itu. Sebab ini bantalan tulang belakang itu ya, cakramnya itu tadi itu kan bentuknya gel ya, isinya gel. Asalnya itu ya, asal muasalnya itu gel. Itu memang dia harusnya tidak bisa tergelincir keluar dari tulang belakang. Tapi ketika dia bisa tergelincir keluar dan cocok pula memang dikonfirmasi dengan pemeriksaan MRI gitu, apalagi pakai kontras ya atau CT scan. Ini kan berarti ada sesuatu force atau daya yang kalaupun nggak besar tapi berulang-ulang, apalagi besar gitu kan, dan berulang-ulang pula itu besarnya, yang membuat dia bisa tergelincir keluar dari tulang belakang. Nah kalau dia keluar dari situ, ya awalnya dia hanya inflamasi, tapi ketika dia tergelincir keluar, di luar ada saraf, ada pembuluh darah, dia akan tekan. Sehingga awal-awal Anda merasa kesemutan ya, sama kayak kita dulu waktu kecil itu jari diikat-ikat pakai karet sampai biru. Kan karena darah nggak jalan juga kan, bukan cuma saraf. Rasanya kesemutan, tapi lama-lama nanti berkurang rasanya. Kenapa? Karena jaringannya mati. Jadi ketika awalnya Anda rasakan nyerinya merambat, geringgingan apa, terus setelah berjalan sekian tahun justru dia
tak terasa lagi atau lebih ringan. Tapi pada saat yang sama lebih ringan terasanya itu diiringi oleh power yang berkurang, tenaga yang berkurang. Salah satu alat gerak misalnya katakanlah yang sebelah kanan gitu. Ya itu sebetulnya bukan membaik, itu justru memburuk. Kenapa? Artinya udah ada kalau dulu pada saat nyeri geringgingan dia hanya kena saraf sensorik. Ketika nanti rasa nyerinya berkurang, geringgingannya berkurang, tapi pada saat yang sama juga kekuatan geraknya berkurang gitu. Bolak-balik kesandung aja kalau giliran yang kanan itu karena nggak bisa diangkat tinggi, itu namanya bukan membaik. Itu udah ada kena juga saraf motoriknya. Kalau dulu cuma satu sistem, sekarang kena 2 sistem. Sampai nanti yang ketiga itu lebih parah lagi kalau dibiarin. Misalnya kita ambil segmen yang paling sering ya lumbal 4, lumbal 5, sakrum 1 gitu, punggung bawah. Itu juga kan nanti mempersarapi sistem saraf otonom untuk buang air kecil, buang air besar. Dulu Anda cuma merasa nyeri, susah jalan, pakai tongkat tertatih-tatih gitu. Jangan cerita naik turun tangga, lebih nggak bisa lagi. Lalu sekarang udah beser. Maka ini lebih parah daripada 2 keadaan sebelumnya. Iya. Nah ini semuanya sering kami amati adalah juga akibat daripada salah terhadap ini tadi beberapa mitos yang kami sampaikan. Mungkin itu dulu Mas, terima kasih. Iya, terima kasih ya Dr. Bobby Faisal ya dari Klinik Nyeri Lutut, Stroke dan Tulang Belakang. Nanti Anda bisa bergabung di 0271765118 atau juga di 0812261777 setelah iklan berikut ini. Assalamualaikum Kang Bejo. Waalaikumsalam. Lah suara petok kabarmu piye Kang? Alhamdulillah baik-baik saja. Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to? Alhamdulillah juga sidik-sidik tapi ajek. Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang? Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane? Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah. Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran iki. Lah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge panas banget lho. Ayo ngaku mobilku kae lu. Weh, saiki numpak mobil lho. Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho. Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini ki. Lah, ge mobilku ge. Lah kok pickup ngene? Lah kan ya bener 2 pintu, ya ra? Aduh, ya wes, ayo. Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM, Jalan Adi Sumarmo nomor 181 Banyuanyar Solo atau depan Masjid Mujahidin Banyuanyar Solo. Telepon 0271 732 321. Aduh, perutku mual. Kenapa bro? Ini loh, aduh, perutku mual. Rasanya kayak pengen muntah. Kayaknya asam lambungku naik ini. Aduh. Wah, harus segera diobati itu bro, biar gak makin parah. Nih, minum aja Gesmah. Gesmah? Iya, insya Allah Gesmah bisa menyembuhkan asam lambung biar gak makin parah. Jangan biarkan asam lambung Anda semakin parah. Minum Gesmah menyembuhkan asam lambung Anda. Dapatkan Gesmah di apotik terdekat atau di Alia Herba, Jalan Dr. Sutomo, Perum Korpri, Blok C21, Gayam, Sukoharjo. Telepon 0857 2858 0008. Gesmah, paling cepat atasi mah. Mal Jamal. Lah aku ki lagi butuh klosoi Mal. Alah, kowe lho, agar butuh apa-apa mesti dadang ngono lho. Loh lah piye lho Mal? Lah Pak RT kuwi ngabarine yo ndadak kok. Alah mulakno ning omahku yo kudu selalu sedia kloso ngono lho, Jo. Dadi yen pas butuh ki yo ora gendadapan kaya ngene iki. Iya ya jane ya. Lah terus iki enake tuku kloso apa ya Mal? Kono tuku kloso kuwi sing wis teruji apik kualitase lan apik penampilane lho, Jo. Weh,
Lah kuwi mah mereknya apa kuwi? Nah, nek masalah merek, pilih sing mereke Mawar, Kota Santri, Kupu-kupu, Bunglon, Bangau, lan Gajah Mas. Wah, Ukurane yo macem-macem, enek sing modele lipat lan enek sing meteran dawa lho, Jo. wah iya ta. Nah, cocok juga dinggo acara pengajian, tasyakuran, yasinan, manakiban, solawatan, tahlilan, rapat RT, ibu-ibu PKK, arisan lan liya-liyane, Jo. Oke ya Mal, ternyata Mal. Ayo gendang mangkat, selak udan terus iki. Siap. Anda membutuhkan tikar? Beli saja tikar merek Mawar, Kota Santri, Kupu-kupu, Bunglon, Bangau, dan Gajah Mas. Imam Syafi'i pernah ditanya tentang seberapa besar semangatnya mempelajari ilmu. Beliau menjawab, seperti seorang ibu yang sedang mencari anak sematawayangnya yang hilang. Pendengar, bagi penderita saraf kejepit ada berbagai mitos dan fakta yang diyakini di tengah masyarakat kita, sehingga seringkali penanganan nyeri saraf kejepit menjadi terlambat dan menyebabkan nyeri yang menetap serta gangguan bahkan ketidakmampuan bergerak dan kekakuan bergerak. Salah satunya adalah saraf kejepit dapat sembuh dengan diurut, pijat, atau hanya konsumsi zat-zat tertentu, atau juga selalu memerlukan operasi. Faktanya, penelitian menunjukkan bahwa terapi laser memiliki tingkat keberhasilan rata-rata 70% pada keadaan saraf kejepit ringan sampai sedang, bahkan beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketika pasien menjalani 5 hingga 10 sesi perawatan, mereka dapat mencapai tingkat keberhasilan sebesar 96,20%. Cedera pada diskus dapat sembuh dengan penanganan selain dari operasi. Salah satu diantaranya adalah dengan terapi minimal invasif, yaitu penggunaan terapi laser di tulang belakang. Dengan hanya menggunakan teknik minimal perlukaan kecil hanya seukuran 6-8 mm, laser yang dimasukkan langsung ke pusat nyeri yang menjadi pencetus sinyal nyeri pada saraf kejepit dalam tempo 30 menit akan segera dapat diatasi. Mas Paijo, kowe iki nggawa apa to, Mas? Oh, iki to. Iki jenenge celengan S3 RDS FM, Din. Apa kuwi, Mas? Ini loh, kan di RDS ada program S3 sehari 1000 saja. Lah ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap media Islam, Din. Terus mengko yen wis kebak kancelenge piye? Lah, kencelengnya bisa diantar ke RDS FM langsung atau bisa diambil oleh petugas RDS FM dengan konfirmasi alamatnya terlebih dahulu, Din. Wah, aku tak melu idep-idep amal jariyah. Wah, bener, Din. Kalau bukan kita yang peduli dengan media Islam, terus siapa lagi? Iya ya. Program S3 RDS FM adalah program sehari 1000 saja bagi Anda yang peduli dengan media dakwah Islam RDS FM. Donasi dapat Anda kumpulkan ke dalam kotak infak atau kenceleng yang telah kami siapkan. Kenceleng atau kotak infak dapat Anda serahkan langsung ke RDS FM Solo, Jalan Adi Sumarmo 181 Solo. Bisa juga petugas kami mengambil ke tempat Anda dengan konfirmasi terlebih dahulu di 0271 732 321. RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar, ikuti dialog spesial bersama Dr. Bobby Faisal SPAK MHUM FIPM dengan tema mitos dan fakta saraf kejepit. Hari Sabtu 8 Juli 2023 mulai pukul 20 sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung melalui telepon di 765 1818 atau 081 226 170 777. Dialog spesial bersama Dr. Bobby Faisal SPAK MHUM FIPM hanya di 101,4 RDS FM.
Dengan syariah, hidup menjadi lebih indah. RDS FM. شمس روحي وحي ربي جنتي وحياة قلبي فرحة القرآن حبي نور دربي وأماني. Media dakwah syariah 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Masih bersama Azam Al-Jafari dan bersama dokter kita yaitu Dr. Bobby Faisal, spesialis akupuntur ya tentunya dari klinik nyeri lutut, stroke dan tulang belakang yang beralamat di Ruko Jalan Embarkasi Haji KM 2 Blok 1 sebelum Tugu Boto seberang Pasar Klodran Colomadu Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah, atau juga bisa dikunjungi di Jalan Pratidina nomor 7 Kepoh Desa Tahudan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar belakang kampus 2 Politekes Kemenkes Surakarta Akademi Fisioterapi. Anda bisa atau juga bisa menghubungi ke nomor 082 265 277 099. Silakan pendengar bagi Anda yang ingin bergabung di malam hari ini di 0217 765 1818 atau juga 0812261777. Ya, kita sapa dulu dokter. Assalamualaikum dokter. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ada yang bergabung dokter lewat telepon yang mau bertanya, kita angkat dulu ya. Oh iya, cobalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana ini? Ibu Siti di Solo. Ibu Siti di Solo, monggo langsung sama dokter. Saya mau tanya sama dokter Bobby. Oh iya Bu Siti. Ya, assalamualaikum Bu dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya juga merasakan yang dikatakan oleh dokter tadi, persis itu. Yang mana Bu? Banyak yang saya katakan. Apalagi udah bertahun-tahun di sini. Seperti tadi apa itu nyeri punggung, katanya dokter saya apa itu ya saraf kejepit gitu. Oh, yang Ibu rasakan apa Bu? Ya nyeri. Di mana Bu? Di Kan punggung tulang belakang tuh panjang itu, mulai dari leher sampai ke bawah itu. Tulang belakang semua. Iya, di atas pantat. Oh, sebelah kanan Bu ya? Sebelah kanan. Dari ya. punggung bawah kanan. Iya. Ya. Terus Bu? Nah, tapi sekarang merasakan sampai di lutut juga. Sampai di lutut. Iya. Iya. Nah, itu apa bisa ya sampai supaya tidak sakit itu gimana dokter? Itu Bu sudah ada. Biasanya kan ini nggak kejadiannya baru itu. Apakah Ibu sudah pernah ada pemeriksaan penunjang seperti CT scan, MRI atau ronsen minimal? Ronsen sudah. Ya katanya saraf kejepit itu. Kalau Ibu cerita ini sampai lutut itu kan di bagian depan. Nah, itu biasanya lumbalnya di atas lumbal 4 tuh, misalnya lumbal 3 gitu. Tapi kalau Ibu bilang menjalarnya itu bisa turun, maaf gitu, dibokong gitu, nah, itu bisa juga melibatkan bukan cuma L3 tapi juga L4, L5, bahkan sakrum 1 kalau dia makin lama makin turun ke bawah. Contohnya kalau di samping luar ya bisa L4, L5 gitu. Tapi kalau dia di bokong belakang turun ke bawah ya bisa. Kalau bokong tidak. Enggak, jadi sampai ke paha. Ya, lutut. Paha. Lutut ya, Ibu paha ya. Sampai lutut ya. Paha. Ya kemungkinan L3, L4. Kan begitu. Ya. Nah, kita biasanya Bu harus kalau untuk mengetahuinya lebih pasti biasanya kita akan menyelenggarakan serangkaian tes pergerakan dihubungkan nanti dengan hasil ronsen itu tadi atau hasil CT scan atau hasil MRI. Ya. Nah, sekarang sudah berapa lama dirasakan ini Bu? Yang saya rasakan udah lama sekali ya. Ada 5 tahun Bu? Oh lebih. Nah itu kan makanya tadi makanya saya bilang dia tak bisa dia dalam sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, seminggu 2 minggu. Nah
berarti kan ini sebelah kanan. Kenapa? Ini juga sering Bu memang sebelah kanan. Karena rata-rata misalnya kita di Asia apalagi mayoritas muslim, kita kan jarang pakai kidal ya. Ada sih 1-2 yang kidal ada gitu, pakai kiri. Tapi kebanyakan dari kita sejak lahir memang terbiasa itu yang kanan itu lebih powerful kan. Lebih punya tenaga daripada yang kiri ya, karena itu biasanya lebih aktif. Walaupun ada juga sebagian kita yang kidal, tapi kan nggak banyak gitu. Nah, kalau dipakai tidur apa duduk itu enak, tapi kalau untuk jalan yang untuk jalan itu pasti sakit. Dia kalau jalan dia ibu harus berhenti ya, nggak bisa itu jalan terus, kita harus istirahat. Tapi nanti kalau udah istirahat dia enak lagi. Habis itu kalau jalan baru ada kekuatan lagi. Kalau nanti tiba-tiba lagi jalan sakit, lemas juga tenaganya berkurang, dia harus istirahat lagi gitu kan Bu. Nah itu yang kita bahas Sabtu kemarin tuh kalau Ibu hadir, yang kita sebut claudicatio neurogenik intermittent. Jadi bukan semata-mata dia ini aja Bu, Ibu Siti, bukan semata-mata masalah di sarafnya yang kejepit gitu. Itu kalau sudah ada claudicatio gitu, yang kita khawatirkan apa? Seandainya nanti Ibu Siti itu CT scan atau MRI, yang kita takutkan dia keadaannya apa yang kita sebut sebagai stenosis gitu. Ya kalau dia itu terjadinya di lumbal, kerusakannya ya, lumbal itu kan ada 5, L1, L2, L3, L4, L5. Habis itu kan baru sakrum 1, sakrum 2, sakrum 3, sakrum 4. Ujungnya nanti paling bawah ya tulang ekor Bu, itu udah sama-sama kita ketahui. Kalau dia kenanya di lumbal, maka tentu di situ saluran stenosis itu artinya tertutup total gitu ya. Seperti selokan atau got itu gimana sih kalau dia ada stand, ada ketutup seperti itu. Maka yang kita khawatirkan bukan cuman sarafnya, tapi juga itu udah ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah yang kejepit juga gitu. Akhirnya ya itu dia tadi Bu, kalau awal-awal orangnya hanya mengeluh nyeri, lama-lama nyerinya berkurang, tapi kekuatannya juga berkurang. Karena itu dia, orangnya gampang kesandung gitu, nggak berdiri pun nggak bisa tegak. Habis itu kalau jalan seperti dorong trolley wheel tadi ya, seperti itu. Nah ini Bu, kalau seperti ini keadaannya, ini kita harus mengukur Bu, yang masih tersisa itu di terowongan berapa. Misalnya yang sederhananya, nanti kalau Ibu bawa ronsennya, kita ukur gitu. Yang pertama otomatis kita matchkan dulu Bu ya. Tadi kan saya udah bilang belum tentu yang terlihat di gambaran sama yang dikeluhkan pasien lokasinya sama-sama identik begitu. Tapi seandainya yang ditunjukkan di gambaran sama yang pasien tunjukkan, katakanlah misalnya dengan satu jari tangan dia, tolong ditunjukkan Bu Siti gitu. Oh ternyata match sama, maka kita bisa mesti bisa untuk membandingkan dengan segmen-segmen yang lain. Kira-kira kejepitnya itu udah rapat semua, atas sama bawah ketemu, sama kayak lutut. Kalau udah nggak ada minyaknya lagi kan gitu juga. Ini kan sama kayak lutut. Apakah dia masih ada celah ataukah sudah ketemu bone on bone? Seperti itu, dibandingkan dengan celah-celah di atasnya atau celah-celah di bawahnya. Nah itu Bu. Nah setelah itu baru biasa kita tentukan apa rencana kita. Yang semata-mata bukan cuma nyerinya saja, karena kalau nyerinya saja ini makan obat juga ya, kalau sekedar 3-4 jam bisa ringan gitu. Tapi yang kita khawatirkan adalah itu nanti mengecil salah satu kaki. Karena kekuatannya itu melemah. Yang jadi masalah tuh bukan cuma saraf, tapi kalau peredaran darah juga berkurang karena kejepit, gimana sih rasanya kecekek gitu ya. Nah ini tentu akan menimbulkan komplikasi yang kita nggak sukai gitu. Bahkan nanti kalau misalnya tidur ibu ini mau bangun, atau bapak-bapak juga sering kan, itu nggak bisa langsung start ya Bu ya, nggak bisa langsung. Nah yang sering masalah karena dia mau buru-buru, mungkin mau buang air. Ini sering loh pasien ini, semua yang saya ceritakan sering. Akhirnya dia jatuh. Kenapa? Karena itu nggak bisa langsung start. Dia habis tidur bangun, mungkin kedengaran suara azan atau udah waktunya tahajud, tinggal sedikit lagi waktu subuh, atau pada saat bulan Ramadan sahur udah dia sering jatuh. Kenapa? Karena nanti tiba-tiba tenaganya hilang. Akibat sebetulnya nggak tiba-tiba, tadi kan prosesnya udah lama. Jadi yang perlu Ibu Siti ketahui bukan cuma saraf yang kejepit. Kalau udah ada claudicatio neurogenik yang intermittent seperti itu, artinya nyeri, jalan nyeri, apalagi suruh turun tangga nyeri, dia harus istirahat dulu atau harus cari pegangan apa dulu, kalau nggak bisa jatuh, lemah. Nanti setelah itu baru tiba-tiba ada lagi kekuatannya, itu pun nggak banyak, baru dia bisa bergerak lagi. Habis itu nanti setelah 100-200 meter katakanlah gitu, dia harus berhenti lagi. Itu yang kita khawatirkan itu khas untuk stenosis. Stenosis itu artinya
perjalanan sarafnya itu bukan cuma saraf yang kena, tapi peredaran darah di situ juga kena. Saran saya sih Bu, kalau sudah seperti itu, apalagi misalnya ini kita baru cerita kondisi lokal di tulang belakangnya, tentu nanti dokter juga harus mengelaborasi secara penuh. Adakah penyakit-penyakit lain yang turut juga menyumbangkan keadaan lebih nyerinya atau lebih kelemahannya? Contoh yang paling sering apa? Kencing manis, diabetes mellitus, atau asam urat. Ini Ya mungkin asam urat juga ada. Misalnya pada pasien yang ada diabetes mellitus, dibandingkan sama pasien yang nggak ada diabetes mellitus, ini juga nanti cara kemampuan nanti untuk mengurangi nyerinya, habis itu berusaha meningkatkan power motoriknya, ini juga berbeda. Contoh, pada kalau dia tidak diabetes gitu, ini masih bisa diharapkan tuh 50 sampai 70% ya recovery. Tapi kalau ada diabetes, maka maksimal itu 40% itu sudah merupakan terobosan. Kenapa? Karena setiap kali itu nanti mau ada perbaikan, ya. Sedangkan nggak ada keterjepitan aja kalau ada diabetes. Itu ada faktor-faktor yang selalu menyebabkan inflamasi peradangan. Apalagi sudah ada diabetes, ya diabetes itu kan kadar gula darah beredar, nggak makan saraf itu, nggak makan pembuluh darah itu, ditambah lagi ada keterjepitan. Itu yang membuat dia lebih sulit kalau ada faktor yang turut memperberat nyerinya. Apa? Diabetes yang sering. Walaupun yang lain juga ada ya. Tapi yang sering kita jumpai di klinis, terutama di negara Asia yang banyak makan nasi, ya Indonesia, Malaysia, adalah apa? Saraf kejepit atau lutut dengan diabetes atau stroke dengan diabetes. Nah ini adalah sebuah faktor-faktor yang mana Bu Siti, ini dia harus bukan cuman berobat gitu, tapi nanti Ibu Siti juga harus kita ajarin, Ibu Sitinya ada ataupun keluarga apa yang harus dilakukan, bagaimana cara bergeraknya dan segala macamnya seperti itu. Nah jadi memang Bu, ini tentu tak bisa memuaskan ya kalau dari hanya sekedar telepon atau begini karena waktu pun singkat. Cuman kalau Ibu mau tahu, ya itulah dia. Awalnya dia on off, mungkin kalau Ibu masih ingat mundur ke belakang nyerinya. Lama-lama dia on terus, lebih banyak onnya daripada offnya. Ya lama-lama seperti ini, sampai kan makin lama makin kejepit. Ya sekarang udah sampai kepada tingkat yang disebut stenosis, barangkali seperti itu. Kalau nanti ada CT scan atau MRI, ya itu bisa kelihatan itu stenosisnya. Nah disinilah kita harus melihat apakah udah sedemikian rapatnya atau masih ada celah atau sudah terhimpit, kan seperti itu. Nah itu ya Bu, yang kenapa saya tadi juga singgung yang tak bisa diselesaikan di WhatsApp ataupun di media sosial, karena kita harus melink and match kan antara nanti pemeriksaan gambaran itu dengan si orangnya langsung. Gambaran kan itu kan gambar mati, paham? Ya kan, tapi orangnya kan terus hidup gitu. Gambaran itu ya untuk gambaran tanggal, bulan, tahun sekian kan. Tapi orangnya kan terus berjalan dan keadaan penyakitnya proses degenerasi ataupun proses kerusakan daripada sarafnya kan tetap jalan. Iya. Setelah tanggal pemeriksaan itu. Nah, itu dia Bu Siti. Jadi saran saya Bu Siti kalau memang dibawa hasil pemeriksaannya yang lama-lama segala macam. Nah itu kita perlu untuk melihat melink and match kan antara pemeriksaannya dengan Bu Sitinya langsung gitu. Itu diperiksa tanggal berapa Bu Siti, yang sekarang bagaimana dihubungkan ke situ kan gitu. Itu dia Mas. Ya gitu ya Bu Siti ya. Iya terima kasih dokter. Terima kasih Bu Siti. Ya assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya dari Bu Siti. Kalau ada suatu pertanyaan dok. Iya. Kan tadi kena saraf kejepit. Nah, olahraga apa penunjang biar nggak kena saraf kejepit ini Ustaz? Kalau olahraga, itu juga bagian dari yang beredar mitos yang harus juga kita luruskan. Sering nggak kita dengar begini? Misalnya nih seorang ibu atau seorang bapak ya kan, saraf kejepit. Jangan bergerak, jangan banyak bergerak. Udah istirahat aja. Kesannya sayang banget gitu kan, ya kolah bulan kolah bintang. Padahal justru dengan tidak bergerak sama sekali itu membuat nanti keadaannya makin parah malah. Makin parah. Gitu, nggak sampai bertahun-tahun seperti Bu Siti tadi mungkin udah mengalami bertahun-tahun baru kejadian. Ini kadang hitungannya lebih cepat.
Jadi itu juga salah satu yang mitos yang harus kita luruskan, bahwasannya ada olahraga-olahraga tertentu atau gerakan-gerakan tertentu, aktivitas tertentu yang justru harus dilakukan. Kenapa? Karena nyeri kronis, sudah pernah kita omongkan itu sejak bertahun-tahun lalu. Nyeri kronis ini justru salah satu mitos yang sering beredar. Anda jangan bergerak sama sekali, jangan beraktivitas sama sekali. Oh, malah makin nyeri, malah makin kaku. Yang paling penting adalah dia bergerak atau aktivitas pergerakan, olahraga kan pergerakan ya. Iya. Itu dia tidak keluar dari fitrah begitu. Ya, maksudnya apa? Ya, misalnya saya 60-70 tahun misalnya saya. Ya saya sadar diri lah, masa saya ngangkat jadah lagi yang 60 kilo sekali angkat begitu. Paham kan maksudnya? Iya, iya. Jadi dikurangi. Iya, tentu Anda harus tahu diri, sadar diri gitu. Ya kita sering-sering lah bercermin. Dulu yang tegap ya kan, berbintang di sini-sini ya kan. Berpangkat, sekarang udah mulai tunduk begitu, ruku, artinya kan disuruh banyak ruku banyak sujud. Seperti yang kedua yang juga mitos adalah jangan bergerak. Justru Anda harus bergerak. Karena nanti kalau tak bergerak, gini ya, keadaan nyeri kronis apapun ini sebetulnya. Apalagi ketika kita cerita di sistem alat gerak gitu atau sistem tulang, otot, saraf. Itu nyeri kronis itu selalu keadaan di lokasi itu kekurangan oksigen. Yang kedua adalah kekurangan pasokan blood supply. Blood supply berarti juga termasuk gizi-gizinya ke situ. Itu semakin meningkatkan nyeri. Sementara kalau semakin meningkat nyerinya, supply ke situ semakin buruk juga. Jadi muter aja seperti lingkaran setan. Nah, Anda tuh butuh latihan-latihan atau pergerakan atau olahraga walaupun sifatnya sederhana gitu. Misalnya seperti sepeda statis atau swimming, berenang. Iya. Tapi janganlah pula Anda umur udah tua, udah jelas di situ di CT scan MRI. Enggak, ini harus dibilang ini. Perkara tersinggung orang tuh singgung lah. Di situ CT scan MRI udah kelihatan bahkan ada lumbal kanal stenosis segala macam begitu. Iya. Tapi kalau main sepeda maunya dari sini sampai ke Wonogiri, kan tak cocok itu. Nanti pas pulang tinggal pinggang ya. Tentu kan yang begitu disesuaikan dengan stamina dan endurance atau ketahanan. Jangan dipaksa. Jangan diikutkan kali omongan kawan-kawan tuh, karena kalau pada saat Anda nanti saraf kejepit, Anda beser karena sarafnya udah kejepit, Anda akhirnya hanya bisa beser di tempat tidur di kursi roda. Nah, ini juga belum tentu orang-orang yang tadi ada di sekitar kita juga akan mau di sekitar kita lagi. Tadi kita cuma cerita komplikasi pergerakan. Sebetulnya nanti bisa sampai ke sistem otonom. Contohnya itu tadi, katakan kalau kena lumbal sakrum punggung bawah, urusan kebeser paling minimal. Nah, tentu ini tak kita harapkan. Yang ngerawat juga nggak mengharapkan Bapak Ibu sekalian ya. Iya. Karena ilpil juga anti mereka, percayalah. Kalau bayi kencing di pangkuan kita malah makin sayang, lucu. Tapi kalau nenek-nenek atau kakek-kakek kencing, woi. Contoh, kalau dipanggil-panggil nanti udah pada malas jangan datang, dipanggil sampai setengah jam baru datang gitu. Itu kita pahami aja. Mereka itu udah ilpil kan begitu. Iya. Jadi tolong ini mitos dan fakta ini betul-betul difahami, dijalankan, bahwasannya seringkali ini masalahnya karena misunderstanding. Iya. Ya, saya kira itu Mas. Terima kasih. Mungkin untuk kesimpulannya Dok, berhubung ini juga waktunya sudah lebih. Ya, kesimpulannya adalah ada banyak mitos dan fakta yang mungkin malam ini belum sempat semuanya kita kupas. Nanti kita akan insyaallah ada langkah, ada jodoh jumpa lagi kita kupas. Yang perlu kita ketahui ya, karena urusannya ini dia silent, dibilang dia silent itu maksudnya dia diam-diam tapi prosesnya jalan. Sehingga orang yang punya tulang punggungnya sendiri pun ya, yang menjadikan tulang punggungnya sebagai tulang punggung selama puluhan tahun, seringkali abai atau cuai kalau kata orang Malaysia, cuek begitu. Pada saat dia sudah menyadari karena kok sekarang lemah, kok sekarang jadi nyeri, kok sekarang jadi beser gitu. Seringkali semuanya sudah sangat jauh keluar dari fitrahnya. Tentu mudah-mudahan ini ya sedikit banyak bisa memberikan tadzkirah, pengingat, lebih cepat ingat lebih bagus ya kan.
Nah, terutama kalau udah ada keadaan-keadaan begini, ingatlah umur kan begitu. Oh berarti udah tak seperti dulu lagi, bisa seperti jenggo kan begitu. Naik turun gunung ya, banyak-banyaklah rukuk dan sujud. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya untuk kesempatan pada malam hari ini kita belajar tentang mitos atau fakta tentang saraf kejepit. Tentunya nanti bisa kita lanjutkan pada percobaan berikutnya ya. Bagi Anda yang ingin tentunya berkunjung ke klinik nyeri lutut, stroke dan tulang belakang, yaitu ada beralamat di Ruko Jalan Embarkasi Haji KM 2 Blok 1 sebelum Tugu Botol seberang Pasar Klodran, Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, atau juga di Jalan Pratidina nomor 7 Kepoh, Desa Taudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, belakang kampus 2 Politeknis Kemenkes Surakarta Akademi Fisioterapi. Anda bisa menghubungi langsung ke Dr. Bobby Faisal di 082 265 277 099. Saya Azam Al-Jafari yang bertugas di malam hari ini mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda mengikuti RDS Malam. Terima kasih kebersamaan Anda. Parasnya begitu cantik, luas ilmunya dan mulia akhlaknya. Begitulah sejarah Islam